bertemu kembali ya dalam diskusi kita mengenai pengukuran tekanan pada aliran fluida ya. Jadi sekarang pada saat yang lalu kita sudah diskusikan mengenai diafragma ya, tetapi datar. Nah sekarang yang akan kita pakai adalah diafragma yang bergelombang. Ya. Mengapa memakai yang datar atau memakai yang bergelombang? Masing-masing mempunyai keistimewaan dan tujuan tertentu. Ya. Diafragma bergelombang, ya, untuk memudahkan reaksi linear dalam jangkauan lendutan yang luas. Ya. Coba Anda bayangkan diafragma yang datar yang kita diskusikan lalu. Ya. Dari ketentuan sepertiga tebal, diafragma ini dapat dibuat dengan bentuk gelombang. Ya. Dengan diafragma bergelombang ini umumnya dipakai untuk diameter yang lebih besar dibandingkan dengan diafragma datar. Ya. Yang saya katakan sudah kita diskusikan yang lalu. Jadi kita lihat ini diafragmanya ya, karena dia bergelombang, ya, kemungkinan dia untuk memperpanjang itu lebih besar, ya, karena adanya gelombang ini. Ya. Jadi dia akan mengukur perbedaan tekanan P1 dan P2. Ya. Ya, sebenarnya bukan perbedaan ya, tetapi kita melihat ya kalau P1 lebih besar dari P2, ya, maka dia akan mendorong. P1 akan mendorong diafragma ini, ya, dan P1 akan mendapatkan perlawanan dari diafragma ini sampai P1 dan P2 itu seimbang. Ya, seimbang ini terjadi lendutan, misalnya kalau P1 lebih besar. Ya, kalau P2 lebih besar, jadi ada terjadi lendutan ke atas. Ya, itu tujuannya. Ya, ya tentunya ini harus dilengkapi dengan transducer yang lainnya ya, seperti yang kita sudah diskusikan yang lalu ya, dengan menambahkan istilahnya itu strain gauge ya. Tetapi ini prinsipnya dulu ya, konsepnya cara kerjanya adalah seperti ini. Gelombang pada diafragma memungkinkan peningkatan lendutan linear, tadi sudah saya sebutkan ya, dan mengurangi ketegangan. Karena ukuran diafragma gelombang yang lebih besar dan berakibat lendutan mengurangi reaksi dinamik ya, jika dibandingkan dengan diafragma datar. Ya. Maka diafragma gelombang umumnya dipakai pada pengukuran tekanan statik. Ya. Bentuk dari peralatan sensor tekanan ada yang disebut dengan metal embusan. Ya. Jadi kenapa disebut embusan? Karena umumnya ini dipakai untuk kompresor, jadi untuk semacam blower ya. Ya, embusan ini maksudkan bentuk blower ya. Ini umumnya sangat tepat untuk pengukuran tekanan antara setengah pound square inch sampai 150 pound square inch. Ya. Embusan ini merupakan seperti sebenarnya seperti pompa ya, ya, tetapi yang dilakukan adalah seperti bergelombang ya, seperti diafragma bergelombang. Perbedaan gaya tekanan menyebabkan terjadi perubahan pada embusan yang diubah menjadi sinyal listrik atau diperbesar secara mekanik sehingga dapat dibaca sebagai keluaran pada piring penunjuk. Nah ini ada disk ya, dari penunjuk. Ya. Ya seperti kata-katanya ditambahkan untuk diubah menjadi sinyal listrik. Ya. Ada ini juga harus Anda review lagi ya, bagaimana memakai sinyal listrik itu untuk mengetahui ukuran, ya, mengetahui perbedaan tegangan yang diproduksi, ya, atau dengan mekanik juga bisa. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini yang disebut dengan embusan. Ya, saya kira Anda tahu ya kalau ini tekan ini karena dia bergelombang, ya, ini akan mengubah volume dalamnya ini, ya, sehingga terjadi mungkin ini yang terjadi aliran udara. Ya, bisa mengisap, bisa menghembuskan ya. Tetapi ini bukan untuk itu ya, tetapi kita lihat prinsipnya ya. Kita lihat dulu ya. Pengukuran embusan biasanya tidak cocok untuk pengukuran transien karena gerakan dan massa yang terlihat di sini relatif besar. Berikut adalah diagram skema pengukur tekanan diferensial ya, diafragma LVDT. Aduh saya lupa LVDT ya, tapi LVDT ini kalau nggak salah dipakai untuk lendutan ya.
Mode-mode konvensional pengukur jenis ini dapat digunakan untuk pengukuran tekanan sampai serendah 0,00035 pound square inch. Nah, ini umumnya saya tahu di laboratorium teknik sipil ya. Saya lupa singkatannya ini ya. Tapi ini khusus untuk lendutan ya. Baik, ada tekanan P2 dan ada tekanan P1. Ya. Jadi ruangan ini ya, kalau ada tekanan ya, dia akan mendorong dia keluar, tapi ditahan oleh P2. Mana yang lebih besar, P2 dan P1? Ya, ini adalah posisi gerakannya ini adalah 0 ya. Kalau P2 lebih besar, maka dia akan mendorong ini ya. Kemudian mendapatkan perlawanan dari P1. Sehingga terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Ya, karena sini ada embusannya ya, ada gelombangnya. Ini juga menghasilkan tekanan. Ya, jadi tekanan udara di dalam ini ya, P1 kalau lebih kecil ditambah tegangan ya, atau tegangan di dalam embusan ini, maka suatu saat terjadi keseimbangan. Ya. Nah, pada keseimbangan itu berapa besarnya jaraknya ini embusan ini? Itulah yang dihitung. Ya, jadi perubahan gerakan ini adalah perbedaan tekanannya. Frekuensi alamiah diafragma bundar yang terpasang pada kelilingnya diberikan dengan rumus ini ya. F sama dengan frekuensi ya 10,21 per A pangkat 2 akar GC ya, E T kuadrat per 12 kali 1 plus mikro pangkat 2 kali rho hertz ya ini ya. Di mana A ini adalah jari-jari diafragma ya. Kemudian ini adalah position ratio. Oh iya ya, saya baca ya. Modulus elastisitas E. T itu adalah tebal ya, inch atau milimeter. A itu jari-jari diafragma ya, inch atau meter. Ya. P itu densitas bahan ya, yaitu satuannya lbm inch kuadrat atau kilogram per meter persegi. Ya. GC itu konstante konversi dimensi. Ya, besarnya adalah 3,85,9 lbm inch ya, pound ya. LBF kali S kuadrat dibagi ya ini ya. Atau 1 kg meter per Newton S kuadrat. Nah, jadi bisa diketahui berapa ini frekuensinya, bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, ini adalah sebuah alat ukur yang lain ya. Ya ini seperti embusan. Ya, kalau ada tekanan dia akan mendorong ini ya. Jadi terjadi perubahan bentuk di sini kalau ada tekanan. Nah, ini ada inti besi yang bisa naik turun yang pergerakannya itu memasuki suatu daerah induksi untuk gulungan primer dan gulungan sekunder. Ya, ini tegangannya sudah dipastikan. Ya, coba Anda review kembali tentang kerja sebuah transformator. Ya, ada gulungan primer, ada gulungan sekunder. Ya, pergerakan ini nanti ya dia akan mempengaruhi medan magnet ya, medan magnet yang dihasilkan oleh gulungan primer ini sehingga dia mempengaruhi gulungan di sekunder ini. Ya, artinya tegangan misalnya tertentu ya, tegangan yang keluar di sini tergantung pada pergerakan dari inti besi ini. Ya, di mana inti besi ini bergerak karena adanya tekanan dari P1. Nah, ini ruangan tertutup ya. Nah, P1 ini tidak bebas karena di sini ada P2. Ya, di luar ini ada tekanan P2 sehingga ini padahal di sini ada tekanan P1. Ya, kita lihat ya, perbedaan antara P1 dan P2 itu akan terbaca pada tegangan yang dihasilkan di sini. Ya, tentunya harus dikonversi, dikalibrasi supaya hasilnya sesuai yang inginkan. Ya. Sesuai yang diinginkan artinya standar ya. Jangan sampai menghasilkan suatu besaran yang tidak sama dengan hasil ukurnya. Ya, di mana F sama dengan 1,934 kali 10 pangkat 6 T per Pi A kuadrat. Ya, untuknya ini. Ya.
Nah, contoh, sebuah pengukur tekanan diafragma terbuat dari bekas baja yang mempunyai modulus elastisitas sebesar 200 giga, ya, ini giga Newton per meter persegi, di mana Poisson rasionya adalah 0,3, kemudian diameternya adalah 5,0 dan dirancang untuk tekanan maksimum 1,4 megapascal. Itulah tebal pengukur yang diperlukan sehingga lendutan maksimum ialah sepertiga tebal. Ya. Itulah frekuensi alamiah diagram ini. Nah, ini kita rumusnya sudah ada ya. 1/3T, 3 delta B per 16 ET pangkat 3 A pangkat 4, 1 dikurangi Poisson rasio pangkat 3. Nah, kalau T pangkat 3 ini kita letakkan sebelah kiri menjadi T pangkat 4, sepertiga ini kalau 3-nya kita pindahkan kemari menjadi 9. Ya. Sehingga T pangkat 4 sama dengan 9 ya, kali 1,4 kali 10 pangkat 6 ya, dikalikan 0,025 pangkat 4, kemudian ini ya, dalam kurung 1 dikurangi Poisson rasio pangkat 2 dibagi 16 kali 2 kali 10 pangkat 11 ya, ini ya 16 kali E. Ya, E-nya ini modulus elastisitasnya ya, 200 giga Newton. Ya, sehingga didapatkan T adalah 1,09 mm. Ya. Tebal pengukur ya, itu adalah T adalah 1,9 meter. Nah, sekarang itulah frekuensi alamiah diafragma ini. Ya, jadi maksud diafragma itu ini ya, diafragma ini ya. Nah, ini frekuensi alamiahnya berapa? Ini rumusnya. Frekuensi alamiah dapat dihitung sebagai berikut. F sampai dengan tadi ya terakhir ya, ada rumusnya 10,21 dibagi 0,025 pangkat 2 akar ya, 1,0 kali 2 kali 10 pangkat 11 ini adalah E. Nah, kemudian kali 0,0109 pangkat 2 dibagi 12 ya, kali 1 plus Poisson rasionya 7.800 sehingga didapatkan frekuensi 27,280 Hz. Ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita menghitung parameter-parameter yang ada di dalam sebuah alat ukur. Ya. Dalam hal ini sebuah alat ukur embusan, ya, embusan. Saya kira demikian.